Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Kamsiah dengan NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pelanggan didefinisikan oleh Gaspard dalam beberapa definisi. Yang pertama itu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada siapapun, tetapi kita yang tergantung kepadanya. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Terdapat beberapa jenis pelanggan dalam manajemen mutu terpadu, yaitu yang pertama itu ada pelanggan internal. Pelanggan internal adalah orang yang berada di dalam organisasi atau sebuah perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga. Yang kedua itu ada pelanggan perantara, yaitu mereka yang berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Yang ketiga itu ada pelanggan eksternal, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu yang sering kita sebut dengan pelanggan real atau pelanggan nyata. Menurut Booth dan Goldstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjadi antara pelanggan dan produsen. Setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambahan. Sedangkan menurut Gotthof, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk atau jasa. Kinerja atribut dan konsekuensi yang ditimbulkan dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai total pelanggan adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personal, dan citra yang terlibat. Menurut Best, nilai pelanggan merupakan selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tertentu. Kemudian saya akan membacakan beberapa surah yang berkaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada Quran Surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazzakurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yattafakharuna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka fakinna azabannar. Artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Kemudian ada Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lakum minhumul mu'minu wa aktsaruhum fasiqun. Artinya kamu, yaitu umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam Quran surah ini menjelaskan memerintahkan setelah kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beriman kepada Rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Kemudian ada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairal dzarrah. Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini menjelaskan bahwasannya pada hari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan baik itu kebaikan ataupun kejahatan, akan ada balasannya. Walaupun perbuatan ini hanya sebesar zarah. Menurut tafsir Quraisy, ukuran zarah itu adalah seukuran butir debu. Quran surah Ali Imran ayat 191 dan Quran surah Ali Imran ayat 110 beserta Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sangat berkaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Karena di dalam surah-surah ini memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dengan cara selalu berzikir dalam keadaan apapun. Surah-surah ini juga melarang kita untuk berbuat mungkar dan memerintahkan untuk selalu beriman kepada Allah. Akan membalas semua perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Begitu juga dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kita harus selalu bersikap lemah lembut kepada pelanggan karena sikap ini adalah sikap yang terpuji di hadapan Allah dan Rasul, bahkan di hadapan seluruh manusia. Kita juga harus selalu bersikap murah hati kepada pelanggan untuk bisa menciptakan kepuasan pelanggan terhadap pelanggan yang telah kita lakukan. Maka dari itu akan terbangun nilai loyalitas yang akan membuat pelanggan selalu berbelanja pada perusahaan kita. Selain itu juga Allah akan membalas semua perbuatan yang kita lakukan kepada pelanggan di hari kiamat nanti. Maka berilah pelanggan sebaik mungkin kepada pelanggan agar balasan Allah pun baik kepada kita. Kemudian ada juga surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu akhrajakum min butuni ummahatim latalamuna say'an wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun.
Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, hati nurani, agar kamu bersyukur. Surah ini menjelaskan tentang nikmat Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, Dia tidak memerintahkan sesuatu tanpa membekalinya dengan seperangkat kemampuan. Penunjukan tugas yang diberikan Allah berkehendak mengangkat seorang khalifah pemakmur, menciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk yang unik tetapi lemah. Kemudian ada Quran surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddima ila ma'amilum min amalin faja'alnahu habba'am mansyura. Artinya, dan ramaikanlah dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagian debu yang berterbangan. Kemudian lanjut. Kemudian setelah saya menonton video pembicaraan dari Ronaldi KJ, Rizna Ayuni, dan Resti Julianti, video tersebut menjelaskan tentang pelanggan adalah semua individu yang dilakukan transaksi baik itu barang maupun jasa untuk keperluan pribadi. Kemudian nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapatkan dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut. Loyalitas pelanggan ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Adapun karakteristik loyalitas pelanggan yaitu yang pertama itu ada pembelian secara teratur, yang kedua itu pelanggan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan, yang ketiga itu ada pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya, yang keempat itu pelanggan tidak mudah beralih ke produk atau jasa pesaing. Faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, yang pertama itu ada perhatian, yang kedua itu kepercayaan, dan yang ketiga itu perlindungan, keempat itu kepuasan akumulatif. Kemudian manfaat loyalitas pelanggan yaitu yang pertama itu memiliki prospek lebih besar, yang kedua itu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Yang ketiga itu ada pelanggan yang percaya kepada kita. Yang keempat, pelanggan lama memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang kelima itu ada pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mempromosikannya. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapat produk atau pelayanan dari suatu perusahaan. Manfaat kepuasan pelanggan yaitu yang pertama itu manfaatnya menciptakan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Yang kedua itu manfaatnya menjadi titik diferensiasi. Yang ketiga itu manfaatnya meningkatkan pendapatan untuk produk atau barang yang dihasilkan. Faktor kepuasan pelanggan yaitu yang pertama itu ada kualitas barang dan jasa. Faktor yang kedua ini yaitu kemudahan, dan yang faktor yang ketiga adalah pelayanan. Indikator kepuasan pelanggan yaitu yang pertama itu survei mengukur kepuasan pelanggan, yang kedua membuat produksi yang mudah didapatkan, yang ketiga itu tingkat sentimen pasar. Dan kemudian di sebuah artikel yang berjudul Nilai Pelanggan, Pengertian Manfaat, Dimensi atau Strategi. Artikel ini berisi tentang pengertian nilai pelanggan menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Boots dan Goldstein. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah
Artikel yang saya baca juga itu menjelaskan tentang manfaat, strategi, dan dimensi dari nilai pelanggan. Manfaat yang dapat saya ambil dari membaca artikel tadi yaitu adalah saya menjadi lebih paham bahwa nilai pelanggan itu adalah penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nilai pelanggan juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai penumbuh pangsa pasar. Hasilnya pelanggan akan menjadi puas, dan juga pelanggan yang puas tetap setia dan menciptakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Kemudian saya menerapkan teori yang di artikel ini ke dalam bisnis saya dengan cara memahami kebutuhan pelanggan terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perencanaan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Setelah saya mengetahui apa yang pelanggan saya butuhkan, kemudian saya akan membuat kualitas yang super bagi pelanggan agar pelanggan saya merasa puas. Kemudian saya akan membacakan lagi beberapa surah yang berkaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u dara wa imana min qablihim yuhibbuna ma haraja ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau qawna bihi ma qasah wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, dan orang-orang Ansyar yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kaum muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dan kekikirannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, karena sikap ini merupakan salah satu sikapnya sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan surah ini dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah mendahulukan kepentingan orang lain atau pelanggan merupakan salah satu faktor yang akan menciptakan kepuasan pelanggan. Karena mengutamakan kepentingan orang lain juga sangat dianjurkan dalam Islam. Mendahulukan kepentingan pelanggan memang bukan hal yang mudah, namun ini merupakan hal yang mendasar dalam suksesnya usaha. Nilai-nilai kepuasan pelanggan dalam perspektif Islam ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar bagi pemasar, di mana para pemasar dapat memberikan layanan kepada pelanggan didasari nilai-nilai syariah Islam, yakni bersifat lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Dan setelah saya menonton video yang berjudul pengertian loyalitas pelanggan dan 10 tips efektif untuk meningkatkannya. Pada topik yang dijelaskan tentang apa itu loyalitas pelanggan, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga penjelasan mengenai kepuasan pelanggan. Manfaat yang saya dapatkan dari topik ini adalah
saya dapat mengetahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Selain itu juga saya mengetahui bahwa ada 10 cara meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu menghubungi konsumen secara berkala. Yang kedua itu membuat konten yang berkualitas. Yang ketiga itu menjadi otoritas dalam bisnis yang dijalankan. Selanjutnya membalas email secara cepat. Dan yang kelima itu membuat keputusan. Keenam, menghargai sudut pandang pelanggan. Ketujuh itu berikan sentuhan personal. Yang kedelapan itu realitas namun tidak terlalu ribet. Yang kesembilan itu mengidentifikasi peluang secara proaktif. Dan ke-10 itu yang terakhir jelas dan transparan. Di dalam topik ini juga saya menjadi tahu bahwa kepuasan pelanggan sangat penting untuk membangun bisnis lebih maju, untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Jaslyn Salidin, pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerjanya atau hasil suatu produk atau harapan-harapannya. Dan juga saya mengetahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yaitu yang pertama itu ada faktor pelayanan, yang kedua itu ada faktor kualitas produk, ketiga faktor harga, dan yang terakhir itu yang keempat faktor promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Dalam menjalankan bisnis, saya akan menerapkan teori ini yaitu dengan cara selalu menerima kritik dan saran dari konsumen yang berbelanja pada bisnis saya. Saya juga akan melakukan evaluasi kualitas pelayanan karyawan saya. Apakah kerjanya sudah baik atau belum? Dan juga saya akan mensurvei kepuasan pelanggan akan bisnis yang saya lakukan. Karena survei kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Yaitu dengan survei saya akan menjadi tahu kualitas dari produk saya, kemudian juga akan bisa mengevaluasi produk yang kurang disukai pelanggan. Kemudian setelah saya membaca artikel tentang mutu produk, nilai dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam, artikel ini juga menjelaskan bahwa produk akan bernilai di mata pelanggan jika pelanggan menerima nilai tinggi, yaitu perbedaan antara total pelanggan dan pelanggan akan merasa puas tergantung pada kinerja produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan harapan pembeli. Dan juga saya akan menjadi tahu bahwa pelanggan akan membeli produk yang berkualitas karena pelanggan adalah orang yang memaksimalkan nilai, dan nilai yang diterima pelanggan adalah akan mempengaruhi tingkat kepuasannya terhadap suatu produk dan kebiasaan mereka untuk membeli kembali. Saya menerapkan teori yang sudah dijelaskan di artikel ini dalam bisnis saya adalah dengan cara menciptakan produk yang berkualitas yang dapat menarik minat pelanggan untuk membeli. Karena pelanggan akan merasa puas ketika membeli barang yang mempunyai kualitas bagus. Dan juga saya akan menerapkan teori ini dengan cara melakukan inovasi dan strategi pemasaran mutu total, menerapkan sistem promosi dan iklan, serta mengenali siapa pelanggannya, dan juga mencari tahu apa yang membuat perusahaan saya dan perusahaan lainnya berbeda, dan nilai apa yang diberikan kepada pelanggannya. Kemudian saya juga membaca artikel tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti, yaitu suatu pendekatan konsep Islamic marketing. Artikel ini menjelaskan tentang menawarkan konsep pengukuran kepuasan pelanggan dengan layanan ini.
dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Manfaat yang saya peroleh dari membaca artikel ini adalah saya menjadi tahu bahwa pendekatan konsep Islami marketing yang mendasarkan teori maqasid syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Kepuasan pelanggan dibangun atas dasar nilai-nilai syariah, di mana para pemasar dalam melayani pelanggan selalu bersikap dan berperilaku lembah lembut, murah hati dan mengutamakan pelanggan. Kemudian saya akan membacakan lagi beberapa surah yang berkaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada Quran Surah Ali Imran ayat 151 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul muttawakkilin. Artinya dari ayat ini Allah adalah maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lembah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, manfaatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian kaitan ayat ini dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, yaitu kita harus melayani pelanggan dengan sikap yang lemah lembut. Di dalam ayat ini memberikan gambaran bahwa sikap lemah lembut merupakan faktor penting dalam memberikan layanan sepenuhnya agar pelanggan merasa memperoleh kepuasan sesuai yang diharapkan, bahkan bisa melebihi harapannya. Kemudian ada Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadunur rahman lillazina yamshuna ala ardi haunal wa iza khathabamul jahilana qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kemudian hubungan surah ini dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah bahwa sikap rendah hati atau murah hati kepada pelanggan akan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan dan juga akan membuat para pelanggan merasa senang. Selain itu, sikap seperti ini adalah merupakan indikator kedalaman imam seseorang. Kemudian banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari pertemuan ketujuh ini, yaitu manfaatnya dapat setelah pelajari, saya menjadi tahu bahwa bagaimana cara meningkatkan nilai loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu. Dengan bersikap baik setiap melayani pelanggan, dengan begitu pelanggan akan menjadi merasa puas dan akan menjadi berlangganan untuk membeli produk tersebut. Dan itu disebut membangun nilai loyalitas pelanggan.
Selain itu juga saya menjadi tahu mutu produk itu sangat penting dalam suatu bisnis karena setiap pembeli akan mencari mutu produk yang baik untuk mereka dan yang buat mereka merasa puas ketika kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.